Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nenggala dari jurusan Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Haloleo Kendari. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan 3 komponen utama penyusun komputer. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu biasanya sebuah sistem terdiri dari komponen-komponen yang memiliki suatu kesatuan. Begitu pula dengan sistem komputer. Agar komputer kita dapat dioperasikan, paling tidak komputer harus memiliki 3 komponen utama yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut yaitu meliputi hardware, software, dan juga firmware. Baik, kita melangkah kepada komponen pertama, yaitu hardware. Hardware adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti metaboard ataupun papan induk. Metaboard ataupun papan induk berfungsi untuk di mana komponen-komponen elektronik diletakkan, di antaranya seperti CPU, RAM, ROM, VDA, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan ke metaboard, kipas, dan pengontrol voltase. Kemudian ada penyimpanan komputer. Penyimpanan komputer ini berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data kita, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya seperti RAM. Sedangkan untuk jangka waktu yang panjang yaitu seperti hard disk, CD, DVD, flop, dan juga yang lainnya. Kemudian ada pengontrol penyimpanan. Pengontrol penyimpanan ini berfungsi untuk mengontrol penyimpanan komputer kita, seperti hard disk, flop disk, CD-ROM, dan juga drive yang lainnya. Contoh pengontrol penyimpanan yaitu seperti IDE, SCSI, dan juga SATA. Kemudian ada pengontrol komputer bus. Pengontrol komputer bus berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan luar lainnya, misalnya seperti printer ataupun scanner. Kemudian ada kartu suara. Kartu suara ini berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh speaker. Kemudian ada jaringan komputer. Jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun dengan perangkat komputer yang lainnya. Kemudian ada perangkat input dan juga perangkat output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Contohnya seperti mouse, keyboard, scanner, joystick, dan juga webcam. Kemudian perangkat output yaitu berfungsi untuk menampilkan atau keluaran dari proses yang dilakukan komputer untuk selanjutnya ditampilkan pada pengguna. Contoh perangkat output yaitu seperti monitor, speaker, dan juga printer. Kemudian kita melangkah kepada komponen pembangun kedua, yaitu software. Secanggih apapun hardware yang terpasang di komputer kita, jika tidak ada software, maka tidak akan bisa bekerja. Ada beberapa macam perangkat lunak komputer, di antaranya yaitu seperti sistem operasi. Sistem operasi ini adalah nyawa dari komputer. Tanpa adanya sistem operasi yang terinstall ke komputer kita, maka komputer tidak bisa dioperasikan. Contohnya seperti Windows, Linux, dan juga Mac OS. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan software yang biasa kita gunakan sehari-hari dan mempermudah pekerjaan kita. Contohnya seperti aplikasi Office, pemutar suara, pemutar video, dan juga web browser. Kemudian ada pengendali perangkat keras. Pengendali perangkat keras ini merupakan software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pembantu dan komputer. Tanpa adanya drive, setiap perangkat keras pembantu yang terinstall ke komputer kita tidak dapat kita kenali dengan baik. Kemudian ada perangkat lunak menetap. Perangkat lunak menetap ini merupakan perangkat lunak yang ditanamkan ke perangkat keras. Kemudian ada perangkat lunak perusak. Perangkat lunak perusak ini atau biasa kita kenal dengan malware merupakan perangkat lunak yang bertujuan untuk merusak sistem komputer kita. Biasanya perangkat ini dibuat oleh para hacker ataupun kelompok tertentu
dengan tujuan kejahatan. Kemudian komponen penyusun yang terakhir yaitu brainware. Brainware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas mengoperasikan komputer itu sendiri. Karena secanggih apapun software dan hardware yang terpasang ke komputer kita, tetap saja komputer tidak dapat digunakan jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya komputer hanyalah rangkaian elektronik yang tidak bisa bekerja sendiri. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa software, hardware, dan juga brainware memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu komponen ini tidak tersedia, maka tidak bisa disebut sebuah sistem komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini mengenai perangkat-perangkat membangun komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.